Baiklah, halo semuanya. Eh, Selamat datang di video kami Bapak, Ibu, dosen, atau teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, dan rekan saya yang lain, ada Farel, Ale, dan Raja. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Serangan Cyber Menggunakan Pendekatan Probabilitas dan Statistika. Dataset yang kami gunakan bersumber dari Kaggle, berisi 40.000 halaman data serangan cyber nyata pada jaringan komputer. Sebelum masuk ke analisis, mari kita pahami dulu konteksnya. Cyber security adalah praktik untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, program, dan data dari segala jenis serangan digital atau akses yang tidak sah. Tujuan sederhananya, menjaga agar data dan sistem kita tetap aman, rahasia, utuh, bisa terus digunakan. Selanjutnya itu, di era digital saat ini, kita tidak bisa sepenuhnya mencegah serangan cyber. Tidak ada sistem yang 100% aman. Oleh karena itu, pendekatan keamanan cyber modern sudah bergeser. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana agar kita tidak pernah diserang, melainkan seberapa besar peluang kita diserang dan bagaimana kita meminimalkan dampaknya. Disinilah probabilitas dan statistika menjadi sangat krusial. Dengan mengumpulkan data serangan dari masa lalu, kita bisa mengubah ketidakpastian menjadi angka-angka yang bisa diukur dan dianalisis. Untuk programnya akan dijelaskan oleh Ale. Baik, terima kasih. Berikut adalah program untuk mendeskripsikan data. Pertama tuh eh, akan 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 dilakukan eh, import pustaka Python. Pertama tuh adalah untuk eh, pustaka untuk pengolahan data. Selanjutnya adalah pustaka untuk visualisasi data serta pustaka pustaka untuk analisis data. Kemudian dataset dataset diletakkan pada eh, pada apa berikut pada 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 link berikut, kemudian akan disalin ke dalam variabel dataset. Selanjutnya adalah program-program untuk mendeskripsikan data. Pertama adalah program untuk mendeskripsikan sebaran anomaly score menggunakan box plot. Selanjutnya adalah program untuk mendeskripsikan data berdasarkan traffic status serta anomaly score. Eh, ketiga adalah Ketiga adalah program untuk menganalisis eh, destinasi port dengan eh, dengan frek- dengan frek, dengan frekuensi serangan serangan tertinggi menggunakan chatbot. Keempat adalah program untuk menganalisis ukuran paket terhadap skor anomali menggunakan scatterplot. Berikut adalah Berikut adalah programnya. Selanjutnya adalah program untuk menganalisis matriks 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 korelasi variabel traffic. Eh, di di dalam di dalam eh, di dalam program kami itu eh, menggunakan menggunakan head map eh, untuk untuk menghitung eh, tingkat eh, tingkat 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 hubungan antar variabel seperti source port, destination port, packet length serta anomaly score. Kemudian adalah eh, kemudian adalah kemudian adalah program untuk menganalisa jumlah serangan per kategori. Eh, di sini eh, akan akan dilakukan perbandingan jumlah jumlah eh, jumlah namanya itu serangan terhadap terhadap jenis terhadap jenis serangan. Kemudian adalah kemudian adalah kemudian adalah program untuk menganalisis hubungan inferensial. Eh, terakhir adalah eh, terakhir adalah terakhir adalah program untuk menganalisis menganalisis hubungan hubungan
hubungan regresi antar antar eh, antar ukuran paket terhadap skor skor anomali. Baik, sekian baik eh, sekian sekian untuk penjelasan program. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait hasil 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 program. Baiklah, di sini saya akan membacakan dataset kami yang memiliki 40.000 baris data rekaman serangan cyber. Tabel statistik ini memberikan gambaran awal tentang kondisi data. Beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama itu count, yaitu jumlah total baris data sebanyak 40.000. Yang kedua itu mean, yaitu nilai rata-rata dari setiap variabel. Yang ketiga STD atau standar deviasi, mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Semakin besar nilainya, semakin beragam juga datanya. Yang keempat itu min dan max adalah nilai terkecil dan terbesar dalam setiap variabel. Kelima, kuartil 1, median, dan kuartil 3 itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Sebagai contoh, 25% dari data memiliki anomali skor di bawah 25.15 dan separuh data memiliki paket length di bawah 782. Selanjutnya, itu titik sebaran anomali scores, yang mana grafik box plot ini menampilkan sebaran nilai anomali skor dari seluruh data trafik jaringan. Terlihat bahwa persebaran data cukup merata di sepanjang rentan 0 hingga 100. Garis tengah di dalam kotak menunjukkan nilai median berada di sekitar angka 50. Artinya, separuh data trafik jaringan memiliki skor anomali di bawah 50 dan separuhnya lagi di atas 50. Kotak sendiri menunjukkan bahwa 50% data inti terkonsentrasi di rentang skor 25 hingga 75. Nilai minimum berada di angka 0 mewakili trafik yang sepenuhnya normal, dan nilai maksimum di angka 100 mewakili trafik paling berbahaya. Menariknya, tidak ada outlier pada grafik ini karena skor anomali memang dibatasi secara konsisten pada rentang 0 sampai 100. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Farel. Oke, di sini slide berikutnya ada labeling data traffic berdasarkan anomaly scores. Jadi di slide ini kita membagi tingkat risiko trafiknya itu menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada kategori low atau normal risk. Jadi trafik ini memiliki skor anomali yang sangat rendah, misalnya di angka 0,52 dan 5,76. Dalam dunia nyata, ini ada aktivitas aman yang biasanya kita lakukan sehari-hari, seperti browsing ataupun synchronize data di latar belakang atau background. Yang kedua ada kategori medium risk, dengan skor di kisaran 31 sampai 56. Kita bisa menyebutnya sebagai zona abu-abu. Jadi trafik di zona ini belum tentu terkena serangan, tapi cukup mencurigakan. Bisa jadi dikarenakan ada aktivitas yang tidak biasa, seperti penggunaan port yang jarang dipakai ataupun transfer data yang sedikit lebih besar dari biasanya. Dan juga untuk kategori yang ketiga atau yang terakhir, yang paling harus kita waspadai adalah kategori high risk dengan skor yang sangat melonjak tinggi, contohnya mencapai 87,42. Di dunia cyber security, trafik dengan skor tertinggi atau skor yang melonjak ini menjadi prioritas utama untuk segera ditangani, karena polanya biasanya sudah sangat identik dengan serangan-serangan berbahaya, seperti DDoS, serangan malware, ataupun percobaan peretasan atau hacking. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada data port teratas dengan serangan tertinggi. Jadi pada slide ini kita bisa melihat grafik batang ataupun bar chart yang menampilkan 5 port tujuan utama yang paling sering dihantam oleh serangan-serangan berisiko tinggi. Jadi kalau kita bisa memperhatikan di sini ada 3 port yang mencatat frekuensi tertinggi, yaitu port 8323, 53445, dan juga 38905. Masing-masing itu mengalami frekuensi serangan sebanyak 4 kali serangan. Adapun ada hal menarik dari data ini, yaitu semua port yang diserang itu adalah port yang bernomor-nomor tinggi atau di atas 1024, yang artinya penyerang itu atau hacker sengaja mengincar aplikasi atau layanan khusus yang bukan port standar seperti port website HTTP ataupun HTTPS yang biasa kita pakai. HTTP itu biasanya 80 dan juga HTTPS itu portnya 443. Selain itu, melihat jumlah serangan yang tersebar hampir merata di setiap port, ini mengindikasikan kuat adanya aktivitas port scanning. Port scanning itu, jadi si hacker ini sedang mendeteksi atau mengecek lah satu persatu port mana untuk mencari tahu mana yang memiliki celah keamanan yang terbuka untuk diretas. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Di
Di sini ada analisis ukuran paket terhadap skor anomali. Jadi di slide ini kita menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan antara ukuran paket data atau paket length dengan skor anomali atau anomaly score tadi. Dari titik-titik data yang tersebar secara acak dan merata ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting. Itu tidak ada korelasi linear antara ukuran paket data dengan anomaly score-nya tadi. Artinya, maupun paket data yang berukuran kecil ataupun besar, keduanya juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi trafik normal ataupun serangan. Meskipun datanya tersebar acak, grafik ini terbagi secara tegas menjadi 3 lapisan warna horizontal yang mewakili tingkat resiko yang kita bahas di slide 6 tadi. Lapisan paling atas yang berwarna hijau ini memiliki untuk high risk, yang tengah berwarna toska untuk medium risk, dan yang paling bawah berwarna biru untuk low risk. Dan juga ada satu detail menarik lagi dari slide ini. Jika kita memperhatikan sisi paling kanan grafik, sebaran data itu terhenti secara konsisten di angka 1500 bytes. Ini membuktikan bahwa data yang kita analisis ini sangat valid dan sesuai dengan realitas jaringan komputer. Karena 1500 bytes itu adalah standar maksimal lah pengiriman data dalam jaringan Ethernet yang biasanya disebut MTU atau Maximum Transmission Unit. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di slide ini kita disajikan sebuah heatmap nih, ataupun peta panas lah dari matriks korelasi variabel trafiknya. Sederhananya, grafik ini tuh untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel. Nilai korelasinya itu berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jika angkanya mendekati 0, berarti variabel tersebut tidak punya hubungan linear sama sekali. Lalu coba kita perhatikan angka-angkanya. Hampir seluruh kotak di luar garis diagonal itu memiliki nilai yang sangat mendekati 0, seperti 0,0037 ataupun negatif 0,0036. Ini menjadi bukti statistik yang sangat kuat bahwa tidak adalah hubungan linear yang signifikan antar variabelnya itu. Jadi secara khusus, nilai korelasi antara anomaly scores dengan packet length maupun dengan destination port itu sangat rendah atau hampir 0. Jadi secara matematikanya kita bisa menegaskan kembali bahwa ukuran paket data atau ke port mana data itu dikirim bukan penentu utama tinggi rendahnya skor anomalinya tadi. Semua variabel dalam trafik jaringan ini bersifat independen ataupun berdiri sendiri. Sementara itu, garis diagonal berwarna merah pekat yang bernilai 1 ini hanya menunjukkan korelasi yang sempurna antara variabel dengan dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raja Ardian Saputra. Kepada Raja, disilakan. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang data jumlah serangan per kategori. Nah, mari kita perhatikan grafik yang menampilkan data jumlah serangan berdasarkan kategorinya. Nah, jika kita lihat visualisasi di slide, ada satu temuan yang sangat menarik yaitu jumlah jenis serangan cyber yang di dalam dataset ini berjumlah sama besar, yang distribusinya benar-benar merata dan seragam antara kategori satu maupun kategori lainnya, baik itu dari DDoS, malware maupun intrusion. Selanjutnya yaitu analisis inferensial. Dengan analisis inferensial ini kita mengungkapkan hipotesis apakah jenis serangan tertentu cenderung memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Populasinya adalah seluruh aktivitas serangan cyber pada jaringan. Dengan sampel sebanyak 40.000 rekaman serangan cyber. Sehingga kita dapatkan rumusan hipotesisnya, yaitu yang pertama, hipotesis 0 adalah jenis serangan tertentu tidak memiliki hubungan signifikan dengan tingkat keparahan, atau semua jenis serangan tidak memiliki potensi bahaya atau sama secara statistik. Selanjutnya, hipotesis alternatif yang mengungkapkan bahwa jenis serangan tertentu memiliki hubungan signifikan dengan tingkat keparahan. Ada jenis serangan yang cenderung lebih berbahaya dibandingkan dengan serangan yang lain. Selanjutnya, di analisis inferensial ini, berdasarkan hasil uji chi-square, diperoleh p-value sebesar 0,7730 yang lebih besar dari A 0,05, sehingga gagal menolak hipotesis 0 atau tidak sependapat dengan alasan menolak hipotesis 0 yang tadi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi tingkat keparahan atau severity-nya merata di seluruh serangan, sehingga strategi keamanan cyber harus diterapkan secara maksimal pada semua jenis ancaman tanpa memprioritaskan satu jenis serangan tertentu saja. Oke, selanjutnya itu analisis regresi. Di analisis regresi ini melalui model regresi linear,
untuk menunjukkan atau menguji apakah ukuran paket data itu bisa mempengaruhi tingkat keanehan trafik. Sehingga didapatkan kesimpulan, grafik menunjukkan hubungan antara yang pertama itu A, sumbu X, yaitu packet length-nya, dan sumbu Y adalah anomali score-nya. Analisis korelasi yang didapatkan berdasarkan grafik hubungan antara packet length dan anomali score, terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola meningkat ataupun pola menurun. Yang menunjukkan sebaran data tidak teratur menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabelnya lemah. Dan yang kedua yaitu garis regresi yang hampir horizontal yang juga mengidentifikasi bahwa perubahan ukuran paket data tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap nilai skor anomali. Dengan demikian dapat dapat disimpulkan bahwa korelasi antar kedua variabel cenderung rendah atau mendekati bahkan nol. Jadi secara garis besarnya hasil regresi linear menunjukkan bahwa eh, model ini membentuk garis tren yang cenderung datar atau horizontal yang dapat menandakan bahwa variabel paket length hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap anomali skor. Baiklah, begitu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya Ranti. Baiklah, dengan selesainya presentasi teman saya yang tadi, demikianlah presentasi dari kelompok 9. Secara keseluruhan, analisis kami terhadap 40.000 data serangan cyber menunjukkan bahwa tidak ada kolerasi signifikan antar variabel trafik jaringan. Tidak ada satu jenis serangan yang terbukti secara statistik lebih berbahaya dari yang lain, dan ukuran paket data tidak bisa digunakan untuk prediksi tingkat anomali. Temuan ini menegaskan satu pesan penting, keamanan cyber harus bersifat menyeluruh. Tidak bisa kita pilih-pilih ancaman mana yang perlu ditangani lebih serius. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Kami telah selesai mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.